Oke, selamat pagi, siang, sore semuanya. Perkenalkan saya Ahmad Torik Saputra dengan NIM 1352211. Pada kesempatan ini saya akan mempraktikasikan walkthrough penyelesaian PTL dan hari ini saya berhasil menyelesaikan eh, external attack dan mendapatkan 17 flags mulai dari celah sederhana hingga ekspektasi binary lebar rendah. Masuk ke fase pertama, yaitu reconnaissance. Dan langkah pertama di sini adalah saya menemukan flag 1 terselip di source code HTML. Ini sebagai komputer developer yang menghapus, dan ini adalah celah berupa information disclosure. Lalu ke flag kedua, yaitu ditemukan dengan memeriksa HTTP headers menggunakan curl. Ada header custom XMBPTL yang membocorkan informasi sensitif, dan di sini saya dapat mempelajari harus selalu bersihkan komentar di bug dan header di server lingkungan production. Lalu masuk ke flag 3 dengan melakukan port scanning. Ditemukan port non standar yaitu 8081. Pada INV sebelumnya itu 8080, tapi karena untuk saya itu saya ubah ke 8081 di environment-nya karena port 8080 itu udah digunakan oleh service lain. Dan di sini ini dengan adanya open port 8081 yang terbuka, yang open port ini membuktikan bahwa sekedar membunyikan support tidaklah cukup. Jadi di sini setelah mengunjungi ini akan menghasilkan hal tersebut. Terus masuk ke fase 2, yaitu immersion. Jadi pada port 8081 tadi saya melakukan directory fuzzing, dan hasilnya menemukan directory tersembunyi administrator, dan halaman login ini menjadi gerbang masuk untuk serangan selanjutnya, attack selanjutnya, dan ini mendapatkan flag yang keempat. Lalu dari selanjutnya ini akan masuk ke fase 3, yaitu web exploitation, masuk ke SQL injection. Di fase 3 ini saya masuk ke halaman utama dan menemukan parameter ID yang terlihatnya lumayan rentan, dan flag ini muncul melalui error-based SQL injection. Saat saya masuk tanda petik database mengeluarkan pesan error yang berisi flag 5 ini. Lalu masuk ke berikutnya, flag 6. Dari celah error tersebut, saya menggunakan SQL map dengan serangan untuk melakukan dumping database. Flag 6 ini ditemukan di dalam table database bersamaan dengan hash password admin. Sudah di sini saya berhasil mendapatkan credential admin dalam bentuk hash MD5. Lalu di sini karena saya ini menggunakan SQL map, dan itu udah otomatis memberikan passwordnya dari hasil cracking pada hash M5, yang lalu ditemukan pas username admin dan passwordnya sebagai berikut: password dengan @0 dan exclamation mark. Lalu untuk mendapatkan flag 7, di sini saya melogin dengan credential sebelumnya, username admin, dan passwordnya password di sini. Lalu mendapatkan flag 7. Lalu masuk ke fase 4, yaitu post exploitation and privilege escalation. Dari sini
saya udah jadi admin, saya mengupload buku baru. Kesalahan di sini adalah tidak ada validasi file, jadi saya dapat mengupload PHP Web Shell dan berhasil mendapatkan akses remote code execution. Dan flag 8 ini saya dapatkan untuk menjalankan perintah cat flag user.text melalui web shell tersebut sebagai user www data. Dan di sini saya membacanya menggunakan cat flag user.text dan keluarlah flag 8. Lalu sekarang tujuan adalah menjadi root. Saya mencari binary dengan permission su id yang salah konfigurasi menggunakan perintah find. Ditemukan binary unik bernama bin bahs. Saya hilangkan binary ini memberikan akses root shell secara instan. Lalu ketika saya melakukan cat flag root.text, ini akan memunculkan flag ke-9. Dan di sini yang saya lakukan itu adalah melakukan reverse shell. Di sini saya membuka nc lvnp, lalu di bawah saya menjalankan dev.tcp host internal, lalu itu akan menggunakan ini 1337 dan akan masuk ke sini, dan itu akan otomatis saya mendapatkan root shell. Lalu dengan itu saya dapat melakukan cat flag root dan menunjukkan flag ke-9. Lalu masuk ke flag 10, masih ke dalam root shell, dan di sini saya menemukan flag 10 yang ditemukan tersembunyi di log server di access.log. Lalu flag 11 ditemukan tercatat di batch history dari word command. Terus flag 12 disembunyikan di file konfigurasi bash rc yang jadi mekanisme yang persisten gitu. Lalu ini masuk ke fase 6. Lalu server ini terhubung ke jaringan internet Docker, dan ini merupakan bagian network pivoting. Jadi untuk flag 13, saya di sini melakukan scan internal dan menemukan host mbptlab di port 5000. Lainnya tidak bisa diakses dari luar, tapi bisa diakses lewat web shell sebelumnya. Dan yang dilakukan ini menggunakan script PHP sebelumnya. Dan ini tinggal melakukan curl terhadap mbptlab yang 5000. Lalu masuk ke flag kompas, dan web internal ini lumayan rentan terhadap server-side template injection. Saya mengisi payload Python untuk membaca flag di sistem internal tersebut. Jadi di sini saya payload ini berupa config atau 7x7, dan di sini saya berhasilnya itu dengan mengisi payloadnya dengan config. Jadi lalu ini akan menunjukkan flag ke-14, dan mitigasi di sini dapat mensintetisasi input pada template engine. Lalu masuk ke flag 15. Di sini saya mendownload binary main dari server. Jadi dengan saya paste ini ke browser, itu akan mendownload sebuah file main.
Lalu dengan adanya itu, saya melakukan analisis statis menggunakan strings, tapi di sini saya melakukan dengan hexdump. Saya menemukan flag yang hardcoded di dalam binary ini. Jadi kalau di sini bisa dilihat itu lumayan terpisah, tapi kalau digabungkan itu pada akhirnya akan membangun flag ke-15. Lalu untuk flag 16, saya menggunakan layanan internal lain di port 31337. Di sini karena tidak ada netguide, saya menggunakan Telnet Bash TCP. Di sini dev TCP. Lalu lewat web shell untuk melakukan koneksi. Begitu tersambung, layanan tersebut langsung merespon dengan banner yang berisi flag 16. Lalu terakhir itu adalah flag 17, dan ini merupakan buffer overflow. Jadi saya menggunakan object dump. Dan sini saya melihat banner ini menggunakan fungsi gets yang tidak aman. Lalu sini saya menargetkan ada sebuah fungsi tersembunyi bernama secret pada alamat berikut yang ditanda dengan kotak merah. Lalu di sini saya membuat sebuah script yang mengirimkan 136 karakter A diikuti alamat fungsi circuit dalam format little endian. Dari sini jadi ini adalah sebuah script yang saya ubah dulu ke byte, lalu itu akan dikirim, lalu di sini akan saya menggunakan Perl, dan di sini itu mengirimkan 136 karakter diikuti dengan alamat fungsi secret, dan hasilnya adalah program berhasil dihijack untuk mengeksekusi fungsi yang secret ini. Dan flag 17 pun memunculkan diri. Dan itu saja dari MBTL ini. Saya mendemonstrasikan rangkaian serangan mulai dari informasi bocor, lanjut ke SQL injection, RC hingga eksploitasi memori. Terima kasih.